Ini kata Irma Caniago dalam acara di AFC, entar bener atau enggak, dia bilang bahwa Nasdem itu berpengalaman pahit ketika di dalam era Jokowi kemarin, gitu kan? Apa pahitnya? Pahitnya itu yang dua orang. Ya karena korupsi. Oh iya, kalau dia tidak koruptor diberhentikan, iya ini korupsi kok. Kalau PDIP itu intinya benci sama Jokowi, itu aja. Dendam sama Jokowi, benci sama Jokowi. Jadi apapun yang kejadian politik ini, itu selalu ini Jokowi. Jadi begitu udah PDIP itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Kali ini kita akan melihat momen Bung Zulpan Lindan mempermalukan habis-habisan, yaitu pembenci Pak Jokowi. Kalian pasti tahu siapa Profesor Ikrar Nussabakti. Oke, apa berlama-lama langsung kita berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dia tidak mau menjadi anggota partai politik. Itu dulu tuh dasarnya. Sehingga PKS meninggalkan Anies kan gitu. Itu kan yang manifest. Kalau yang laten lain lagi kan gitu. Kita mau bicarakan. Nah, kemudian PDIP bertarung habis-habisan sampai sudah seperti 99,9% Anies pasti jadi calon gubernur dari PDIP. Di Jakarta. Di Jakarta. Last minute bukan dia kan gitu. Artinya kalau kita lihat di sini kan nggak mungkin Jokowi bisa menjegal Ibu Mega. Ya makanya saya tanya tadi. Nggak mungkin kan? Itu menurut Ketua DPD Jawa Barat ada apa? Mulyono and the Gang. Ah, Mulyono and the Gang. Ya, menurut Ges Khalifa tadi kita wawancara katanya Pak Aniesnya yang nggak mau di Jawa Barat karena nggak ada public makanya call, kan saya katanya. katakan ini kan begini confuse kan. Langsung sekarang orang kalau bagaimana ada apapun tadi yang seperti dibilang Istana mengatakan jangan semuanya dikaitkan dengan presiden dong, Jokowi dong. Buktinya justru juru bicara Anies sendiri mengatakan bahwa Anies memang nggak mau. Tapi Jawa Barat. Ya Jawa Barat. Iyalah Jawa Barat. Nggak ada public call katanya. Karena sementara yang diisukan oleh PDIP, oleh Ketua DPD PDIP, bahwa ini ada tangan-tangan Jokowi kan gitu. Dasarnya apa sampai bisa bilang tuh dengan lantangnya Mulyono and the Kalau Gang? PDIP itu intinya benci sama Jokowi, itu aja. Dendam sama Jokowi, benci sama Jokowi. Jadi apapun yang kejadian politik ini, itu selalu ini Jokowi. Jadi begitu udah PDIP itu. Nah ini cara berpikir seperti ini, frame-nya, mindset-nya itu harus dirubah. Jokowi ini kan sebulan setengah lagi, 2 bulan lagi selesai. Berpikir ke depan lah. Berpikir ke depan, ini kenapa nih Jokowi jadi masalah? Lo 2 bulan lagi nggak ada urusan kok. Ya kan, terus ini dikaitkan, maaf aja Prof ya, dikaitkan dengan Gibran. Ini nanti saya juga punya hak juga bicara. Ya ini seolah-olah bahwa Anies akan ditakutkan oleh Jokowi kalau dia jadi gubernur akan bersaing sama Gibran. Dari mana nih ceritanya? Dari mana Bang? Dari mana Bang? Ya artinya begitu kan Prof yang ngomong tadi. Saya nggak percaya itu. Oh iya. Nggak ada tuh kita persepsi seperti itu. Kalau buat saya ya. Artinya apa? Ya semudah itukah Gibran mau jadi presiden 2029? Ini kan sekarang terus terang kita bilang bahwa dia ini kan menjadi besar karena Jokowi masih presiden. Sekarang kan orang bertanya, setelah Jokowi tidak presiden bagaimana posisinya? Gimana? Iya kan? Ya artinya apakah sekuat ini? Apakah dielu-elukan seperti sekarang ini setelah Jokowi tidak jadi presiden lagi? Menurut Abang gimana? Menurut saya tidak. Tidak. Tidak, tergantung kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa akan sepowerful ini apabila nanti Jokowi udah nggak presiden lagi. Artinya nanti bagaimana dia membangun kekuatan politik, mampu nggak dia? Udah nggak ada lagi Jokowi di sini, selesai. Jadi kalau Anies nanti seolah-olah Anies maju DKI, kemudian ini Jokowi takut diredam oleh Jokowi, Jokowi takut bahwa nanti ini Anies menjadi persaingan. Terus orang lain kemana? Prabowo apa? Berarti kita bilang Prabowo ini udah pendek umur. Sebelum 2029 udah mati dia. Kalau logika itu yang kita pakai, iya kan? Betul loh. Benar. Betul, ya kan? Sementara kan dia masih incumbent.
Nah ini kita udahlah. Ya, dan Pak Prabowo di presiden kena drum band nih makin sehat kayaknya. Iya. Nah, Pidatonya makin mantap sekarang ini kan. Jangan lupa ada ponakan abang, Mas AHY. Ya kan? Itu juga. Itu kan sama-sama anak presiden. Ya kan? Dasar itu. Iya kan? Ketum partai pula. Jadi saya kira banyak lah. Jadi ini kegagalan Mas Anies meyakinkan partai aja lebih karena itu atau lebih karena intervensi? Satu itu karena arogansi, kesombongan, merasa dibutuhkan, ya kan, nggak mau masuk partai, ya kan. Sampai Mbak Mega bilang, oh jangan main-main dong, kalau mau masuk PDIP yang serius, iya kan. Mau nurut nggak? Mau nurut nggak, mau ini nggak kan buktinya, artinya intelijen PDIP jalan dong. Cek Anies ini gimana nih. Setelah dia ketemu sama kita, dia kumpul sama orang-orangnya gimana? Iya kan? Oh ada intelnya PDI. Pastilah ngecek. Oh ini main-main ini, oh nggak bisa. Misalnya kayak itu gimana caranya Bang? Aku baru dengar juga nih ada. Itulah nggak ngerti dunia. Ya pasti ada lah kau ini intelijen. Tunggu dulu. Coba. Intel itu istilahnya semut betelor pun tahu dia, apalagi sekedar. Nggak gimana caranya? Berarti Mas Anies pun ada yang ngikutin dong berarti. Atau dari internalnya Mas Anies ada yang bocorin dong. Kerja intelijen ya itu. Apalagi dia ingin menjadi orang penting di PDIP. Oh berarti di sekitar Mas Anies itu ada intel berarti? Bukan, nggak perlu ada di sekitar Anies itu intel, tapi intelijen perlu melakukan pemantauan terhadap gerak-gerik siapapun. Kita jadi intelin apalagi Anies. Inilah kadang-kadang kau. Tapi artinya ini kan Pak, ini serius nih. Maksudnya serius. intel dalam yang Abang omongin nih artinya partai sebagai institusi demokrasi pun punya skill-skill intelijen ini menurut Abang ya berarti? Ya itu kan karena kedekatan Pak Budi Gunawan dengan PDIP. Iya kan, kita buka aja, ngapain kita tutup-tutup? Oke. Soal presiden aja kita buka, masa soal ini kita nggak berani buka? Prof Ikrar, silakan Prof Ikrar ya. Apa nih? Ditanggapi ini. Beliau bilang nggak ada tuh Jokowi. Intelijen itu ya, itu jangan kemudian diartikan seakan-akan ini sesuatu yang rahasia. Intelijen itu juga misalnya mengumpulkan data-data yang dari open sources itu juga bagian dari kerja intelijen. Saya dulu waktu jadi dubes di Tunisia itu juga melakukan kerja seperti itu, tidak dalam artian yang tertutup ya, tapi yang terbuka. Ya, jadi itu. Ya. Dan kalau tadi Zulfan bilang bahwa kok semuanya seakan-akan dihitungkan dengan Gibran. Siapa menyangka misalnya peristiwa 2019 dia jadi wali kota Solo 2020 ya. Prof. 2020 itunya ya. Tapi prosesnya kan dari 2019 itu kemudian menjadi terkait dengan peristiwa apa istilahnya itu 4 tahun kemudian dia menjadi calon wakil presiden atau 2023 lah gitu kan. Dan proses dia menjadi calon presiden itu kan, calon wakil presiden itu kan bukan suatu yang bisa ditentukan dengan undang-undang tanpa adanya yang disebut dengan tangan dari Mahkamah Konstitusi. 90. Apa yang terjadi sekarang kan juga tangan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan misalnya ya bukan cuma persoalan Anies aja yang mau dijegal, itu ada 150 daerah pemilihan kota kosong yang kalau bisa itu diselesaikan dengan kota kosong. Anda bisa bayangkan kalau itu kemudian daerah dibiarkan. mana aja itu, Prof? Oh banyak itu. Prof, ini Surabaya juga kota kosong, Prof. Kayaknya. Udah kan? Lah, sekarang enggak lah. Surabaya kota kosong. Itu juga penjagalan dan wali kota bukan Jawa Timur. Itu kota Bisa terbesar kedua loh, Prof. Ya. Calonnya PDI Perjuangan dua-duanya. Jadi ya Jadi itulah. yang PDIP lawan kota kosong. Ya kan berarti lain lagi nih ceritanya. Iya makanya kalau kota kosong tadi adalah bentuk kejahatan demokrasi, maksudku Surabaya kota kedua terbesar di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Ya artinya kan yang PDIP lawan kota kosong kan? Iya. Kenapa kemudian kok bisa PDIP lawan kota kosong kan jadi pertanyaan juga. Nah, artinya logika kita mengatakan bahwa kota kosong itu adalah mainannya Jokowi. Itu udah nggak benar karena PDIP dulu sih benar, kalau menurut saya benar. Nggak bisa dong. Ini kan logikanya Surabaya. Bagaimana kalau kemudian misalnya Kim Plus itu ya yang udah diberitakan oleh Kompas, serius nih Kim Plus itu bukan yang saya ngomong loh ya, bahwa pembentukan Kim Plus itu serius. Bagaimana perubahan politik PKS ya untuk mendukung Bobi di Sumatera Utara, melepaskan Anies di Jakarta misalnya ya, atau kemudian Anda lihat ya satu persatu
3 partai pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden itu tadinya mendukung, PKB mendukung, ya Anies sama siapa? Kaisang tadi ya kan, macam-macam lah ya. Gini Pak, saya potong. Politik ini ada lobby-lobby, ada negosiasi. Dan ada injak kaki juga. Kita itu laten, kita nggak lihat. Nah, itu laten. So injak kaki kan kita nggak lihat. Iya benar. Ya kan? Iya. Tapi yang kita lihat itu pasti politik itu logika yang umum dilakukan itu adalah ada lobby, ada negosiasi. Nah, mengapa sekarang PKS, Nasdem ini semua? Karena ketakutan tidak akan mendapatkan posisi di dalam kabinet. Ini kata Irma Caniago dalam acara di AFC, entar benar atau enggak, dia bilang bahwa Nasdem itu berpengalaman pahit ketika di dalam era Jokowi kemarin, gitu kan? Apa pahitnya? Pahitnya itu yang 2 orang. Ya karena korupsi. Oh iya. Koruptor gimana kok pahit? Bukan saya. Kalau dia tidak ngomong, koruptor dia diberhentikan, iya ini korupsi kok. Nah, tapi Gimana? juga Jokowi juga nggak adil dong. Kenapa cuma Nasdem aja? Kalau memang kasus Erlangga Hartarto itu benar-benar akan diselidiki atau disidik Itu gini oleh. Prof, ini gini, saya pengalaman itu ada orang. Kamu baru selesai dulu Ini dong. ilustrasi, bukan saya nggak membahas yang apa Pak Prof bilang. Apalagi kalau nggak Ini supaya ada biar nggak ngantuk. Gitu. Jadi ada orang ditangkap sama polisi naik motor. Pak, yang nggak pakai helm itu kan banyak. Kenapa saya yang ditangkap? Itu nasib kamu. Ya Prof, ya ini Itu sama juga waktu gue masih nyetir lagi nyetir Kijang. Ada mobil Mercy, Pak, kenapa Mercy-nya nggak ditangkap, kok malah saya yang ditangkap gitu kan? Ya sama itu. Nasib tuh nyetir Kijang. Jadi gini ya. Erlangga Kalau memang itu yang disebut dengan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di muka hukum, harusnya Erlangga kan dilanjutkan penyelidikannya. walaupun udah mundur ya. Iya, walaupun udah kan mundur. dia belum SP3 Prof. Oh iya, memang belum SP3. Ya nanti lu sabar lah. Artinya masih ada tarik-menarik transaksi gitu ya, Prof. Apa dealan gitu. Sebelum ya. Anda ngomong sabar itu, bukan kalau sebelum beliau mengatakan sabar tadi. Nah gue tanya, nah itu dikasih surat sprindik nanti lo hari Selasa dipanggil ke kejaksaan. Nah pertanyaan gue, kenapa dia kemudian hari Selasanya enggak tuh dipanggil ke Nggak kejaksaan? ada seprindik itu nggak ada. Emang ada? Tidak ada, emang dikasih dibantah oleh sprindik, Jaksa Bro? Agung Prof. Nggak Nah, ada seprindik kalau memang itu. dipantah, lalu kemudian mengapa itu ada tekanan pada Erlangga untuk mundur ya, dan itu harus pakai surat di atas meterai dan bikin pernyataan melalui video dan sebagainya itu ada, dan memberikan itu ya, ini bukan cuma politisi loh. Saya pertanyaannya kenapa di Golkar nggak ada yang ini ya perlawanan atau kami bersama Erlangga inilah agak kuat. makanya kita kan nggak mau membicarakan dosa orang. Iya kan? Itu kan pasti ada dosa-dosa yang tersembunyi, yang kalau kau nggak mundur, ini dosa ini terbuka. Belum tentu juga Jokowi yang buka. Bisa jadi orang dalam juga yang buka. Nah buat Erlangga, daripada hilang muka, gua mundur. Oke, kita kembali ke Kim Nah makanya Plus kita ini kan bicaranya harus komprehensif melihatnya. kompresor handship apa? Hah? Kompresosif. Kau ini kadang-kadang lucu. Aku udah istihad. Gimana? Iya, tapi ya, ini soal Kang tadi, Thank you, Plus. Zulfan bilang bahwa akan dapat kabinet. Kan. Kalau gue jadi ketua umum partai, gue tanya dulu, portofolio apa yang ditawarin ke gue? Benar nggak? Ya. Sebab kalau kemudian walaupun dapat 3 kursi di kabinet, tapi portofolionya sesuatu yang nggak penting, ya, itu apa keuntungan bagi partai tersebut ya, baik itu PKS, kemudian PKB, Nasdem dan sebagainya ya. Jadi lebih untung di luar pemerintahan dibanding 3 menteri dengan portofolio. Oh, kalau buat saya begitu. Kenapa itu demikian? logika kita. Tapi kan pernah Abu Rizal dulu kan Menteri Menko Equin. Iya kan? Menko Equin dia pada masa SBY pertama. Ya. Kemudian dia diganti
menjadi Menko Kesra. Kesra. Dia nggak mau terima Menko Kesra. Terus kan kawan-kawan itu bilang, Bang, walaupun abang Menpora pun, abang masih bisa ketemu presiden. Bisa menyampaikan, kalau abang di luar bagaimana untuk ketemu presiden. Jadi akses ke presiden itu buat partai politik. Apapun jabatan menteri yang diberikan itu diambil. Karena si ketua umum, kita ingin menyampaikan sesuatu kepada presiden, bisa lewat menteri itu. Itu kan saya alamin itu. Ya kan? Kecuali kalau ketua umumnya sangat akrab dengan presiden. Udah berteman. Apalagi aku ini abang kau ini adikku. Aku adikku. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa seperti Prof Ikrar bilang, nggak bakal ada ketua umum partai politik milih kecuali ditanya oleh presidennya. Kira-kira Pak Ketua Umum mau letakkan kadernya di mana? Kecuali ditanya, baru dia kasih. Ya, pertama pastilah, apalagi presidennya kayak Pak Jokowi orang Jawa misalnya kan, ya terserah Bapak aja. Enggak, saya kan bingung juga menentukannya di mana. Nah, baru dia begitu caranya. Menyampaikan. Jadi nggak ada, Mas, Prof, ketua umum partai nggak menerima. Ada yang lebih rendah dari Menpora aja, asal namanya menteri diambil. Dah, pokoknya simpulkan kalian sendiri apa pendapat kalian. Tentunya saya sangat setuju dan sangat sependapat dengan Bung Zulpan Lindan tuh. Ini satu pertanyaan saya untuk Prof Ikrar. Apa sih fungsi anggota dewan? Karena di saat mereka ingin membuat undang-undang, toh ujung-ujungnya juga harus persetujuan dari ketua umum partai mereka. Jadi untuk apa itu? Jumlahnya ratusan di Senayan, ujung-ujungnya tergantung ketua umum partai mereka. Nah, saya akhiri, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati. Dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.